Sangat biadab dan tidak berakhlak. Bahrain lakukan cara kotor begini pada Indonesia usai situs resminya terhack yang diduga oleh hacker Indonesia. Sangat biadab dan tidak berakhlak. Bahrain lakukan cara kotor begini pada Indonesia usai situs resminya terhack yang diduga oleh hacker Indonesia. Dalam sebuah insiden yang mengejutkan dan memanaskan hubungan kedua negara, situs resmi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dikabarkan diretas oleh sekelompok peretas yang diduga berasal dari Bahrain. Serangan siber ini diduga merupakan aksi balasan setelah sebelumnya pemerintah Bahrain menuduh Indonesia berada di balik serangan terhadap situs resmi Federasi Sepak Bola Bahrain. Ketegangan antara kedua negara kini semakin meningkat, terutama di dunia sepak bola, setelah serangkaian perselisihan yang sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Situs resmi PSSI mengalami gangguan besar tadi malam, ketika halaman utama situs tersebut menampilkan pesan provokatif yang menyebut bahwa serangan ini adalah balasan atas tindakan Indonesia. Dalam pesan tersebut, peretas mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari kelompok hacker yang mendukung Bahrain dan melakukan serangan sebagai reaksi atas dugaan serangan sebelumnya terhadap situs resmi Federasi Sepak Bola Bahrain. Ini adalah pembalasan atas tindakan pengecut kalian yang menyerang situs resmi kami. Jangan pernah mencoba menantang kami di ranah siber atau lapangan sepak bola. Demikian bunyi pesan yang muncul di situs PSSI sebelum situs tersebut akhirnya ditutup untuk perbaikan. Masalah ini dimulai ketika situs resmi Federasi Sepak Bola Bahrain mengalami peretasan seminggu sebelumnya. Dalam peretasan tersebut, situs Bahrain dibanjiri pesan-pesan yang mendukung Indonesia dan menuduh Bahrain sebagai pihak yang bermain curang di pertandingan tanggal 10 Oktober lalu, termasuk yang melibatkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Beberapa data pribadi anggota federasi juga diduga bocor akibat peretasan tersebut. Bahrain dengan cepat menuduh bahwa serangan ini berasal dari kelompok hacker yang beroperasi di Indonesia, meskipun tidak ada bukti kuat yang secara langsung mengaitkan pihak Indonesia dengan serangan tersebut. Pemerintah Bahrain bahkan sempat mengirimkan nota protes diplomatik kepada Indonesia, menuntut tindakan serius dan penyelidikan terkait insiden tersebut. Mereka menuding serangan ini sebagai bentuk sabotase di luar lapangan yang sengaja dilakukan untuk merusak reputasi Bahrain di kancah sepak bola internasional. Menanggapi tuduhan Bahrain, pihak PSSI dan pemerintah Indonesia dengan tegas membantah keterlibatan dalam serangan siber terhadap situs Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan bahwa PSSI tidak terlibat dalam tindakan peretasan apapun dan mengecam keras segala bentuk kejahatan siber yang merugikan pihak manapun. Kami sangat menyesalkan tuduhan yang tidak berdasar ini. PSSI dan seluruh anggotanya berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia secara profesional dan sesuai dengan prinsip fair play, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tuduhan seperti ini hanya akan memperkeruh suasana dan tidak memberikan solusi bagi perkembangan sepak bola di kawasan, diujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga menolak tuduhan Bahrain. Mereka menyatakan bahwa Indonesia menghormati kedaulatan digital semua negara dan siap bekerja sama jika ada penyelidikan resmi terkait insiden tersebut. Meski tidak ada bukti konkret, serangan terhadap situs PSSI memicu spekulasi bahwa Bahrain sedang membalas tuduhan peretasan sebelumnya. Para ahli keamanan siber Indonesia meyakini bahwa serangan ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan serangan yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok peretas yang berasal dari Timur Tengah. Serangan ini tidak hanya berhasil mengambil alih situs PSSI, tetapi juga sempat menembus beberapa sistem internal, meskipun tidak ada data penting yang dilaporkan hilang atau bocor. Tindakan ini sangat jelas merupakan serangan balasan. Para peretas meninggalkan pesan yang jelas bahwa mereka membalas tindakan yang sebelumnya menimpa Bahrain. Namun, kami masih menyelidiki apakah ini benar-benar dilakukan oleh kelompok dari Bahrain atau pihak ketiga yang ingin memprovokasi situasi, ujar seorang pakar keamanan siber yang terlibat dalam penyelidikan insiden ini. Perselisihan yang awalnya terbatas di lapangan sepak bola kini merambah ke dunia maya dan berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bahrain.
Hubungan kedua negara memang sudah memanas setelah insiden dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ketika Bahrain menolak bermain tandang di Indonesia. Keputusan AFC yang dianggap memihak Bahrain saat itu telah memicu kemarahan publik Indonesia, dan kini peretasan situs memperparah situasi. Beberapa analis memperingatkan bahwa ketegangan ini bisa merusak kerjasama di bidang olahraga antara kedua negara jika tidak segera diselesaikan dengan cara diplomatis. Di sisi lain, serangan siber yang saling berbalas juga bisa memicu konflik yang lebih serius di dunia maya, yang akhirnya merugikan kedua belah pihak. Hingga kini, PSSI masih bekerja sama dengan pihak keamanan siber Indonesia untuk mengembalikan situs resmi mereka dan memastikan bahwa sistem digital PSSI aman dari serangan serupa di masa depan. Erick Thohir juga menyatakan bahwa PSSI akan meminta bantuan FIFA untuk menengahi ketegangan ini dan memastikan agar masalah ini tidak merusak hubungan antara kedua negara lebih lanjut. Di Bahrain, pihak berwenang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam peretasan situs PSSI. Namun, pengamat sepak bola internasional menilai bahwa FIFA dan AFC perlu turun tangan untuk meredakan situasi ini sebelum konflik menjadi lebih besar dan mengganggu kompetisi serta hubungan antar federasi. Apakah konflik ini akan berlanjut, ataukah akan ada mediasi yang membawa damai antara kedua negara? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, persaingan tidak lagi hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di dunia digital yang semakin kompleks. Ketenangan pemain timnas Indonesia U17 masih menjadi perhatian Nova Arianto usai skuad Garuda Asia melumat Kuwait U17 dengan skor 1-0 laga pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Rabu, 23 Oktober 2024. Gol tunggal untuk Garuda Asia tercipta lewat sundulan keras Mateu Baker di menit ke-8. Setelah itu, pasukan Nova Arianto kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menciptakan gol tambahan. Selepas pertandingan, Nova mengakui timnas Indonesia U17 masih bermain tegang dalam pertandingan itu. Mantan pemain Persib Bandung itu akan mengevaluasi timnya yang sering kehilangan penguasaan bola. Ya, evaluasi memang pemain kelihatan kurang tenang ya di saat kita punya bola. Di saat kita punya bola kita masih mudah hilang bola itu menjadi catatan besar saya, kata Nova. Tidak hanya itu, Nova juga menyoroti fokus pemain yang menurun ketika mengantisipasi serangan dari lawan. Dia mengatakan, dua catatan ini penting dievaluasi untuk pertandingan berikutnya. Termasuk bagaimana konsentrasi pemain di saat kita mendapat serangan dari lawannya. Bagaimana kita mengantisipasi serangan balik lawan itu masih catatan saya. Itu yang akan kita perbaiki dan semoga kedepannya lebih baik, imbuh Nova. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, anak asuh Nova Arianto berjumpa dengan Kepulauan Mariana Utara U17. Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 21.30 WIB.